Ya, harusnya video ini di-upload setelah rangkaian show dari teater sementara itu udah kelar. Harusnya ya, harusnya dan rencananya ini di-upload di tanggal 8 Juli 2024. Jadi kita sudah menyelesaikan atau member-member sudah menyelesaikan rangkaian teater sementara di dua kota Surabaya dan Jogja dengan dibagi dengan dua tim ya, dibagi dua tim RKJ dan tim Ramune, dan semua kota itu kebagian, dua kota tersebut kebagian dua setlist dengan rangkaian 6 hari ya, bisa dibilang 3 hari masing-masing kota untuk satu setlist. Jadi total ada 6 hari ditambah sama meet and greet dan two shot. Ya, jadi rangkaiannya bisa dibilang banyak dan menghabiskan total waktu sekitar hampir atau lebih dari 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu dengan para member inti yang ikut dalam show ini. Semua member inti yang aktif ya. Ya, semua member inti yang statusnya aktif itu ikut serta dalam show kali ini, dalam kegiatan kali ini dengan menyelesaikan 6 show. Hampir semua menyelesaikan 6 show kecuali Aurelia dari generasi 10 itu dia menyelesaikan 5 show ya, karena satu show dia di backup sama Gendis. Jadi Gendis kebagian satu show, di sini dihitung satu show. Member lainnya itu dihitung 6 show karena Lia kemarin tuh sempat ada ujian ya, sempat harus ada ujian ketika dia ada di Surabaya show pertama. Jadi di backup sama Gendis dulu, abis itu baru Lia semuanya. Dan show ini dihitung sebagai show teater mereka ya. Jadi hampir semua member itu nambah banyak jumlah show-nya. Jumlah show member tuh nambah banyak. Jadi kayak yang biasanya 1 minggu atau 2 minggu itu cuma nambah 2, cuma nambah 3, syukur-syukur nambah 4. Kali ini bisa nambah 6 dan semuanya kebagian nambah 6 ya. Kecuali Lia sekali lagi, dan Gendis bonusnya dapat 1. Jadi kebetulan karena banyaknya show dalam 2 minggu tersebut, ada beberapa member yang mendapatkan pencapaian jumlah show mereka. Dan selamat datang atau kembali lagi teman-teman bareng gue Dodigun di sini di segmen Milestone, di mana gue akan bahas member-member yang mendapatkan pencapaian ratusan show mereka menuju 1000 show ya. Dan kali ini episode spesial dari Milestone. Kenapa gue bisa bilang spesial? Karena gue akan bahas 5 member langsung. Gue bahas 5 member langsung untuk Milestone kali ini. Jadi di episode kali ini gue akan gabung ada beberapa member. Ada 5 member yang dapatkan milestone bersamaan. Gak bersamaan, cuman setelah rangkaian show teater selesai, mereka mendapatkan pencapaian show mereka. Dimulai dari Gracia 700 show, terus ada Ola di 300 show, Lulu 300 show, Eli juga 300 show, dan Adele 200 show. Harusnya lengkap ya? Harusnya lengkap yang gue sebutin 5 member yang mendapatkan milestone mereka setelah rangkaian teater sementara itu selesai. Dan episode kali ini digabung karena biar sekalian, karena di bulan Juli ini bakal banyak member ulang tahun, sama nanti kalau misalkan gue upload satu-satu videonya lambat naik karena seperti yang kalian tahu, atau untuk informasi bagi kalian semua, YouTube gue masih kecil gitu ya, jadi butuh waktu untuk videonya naik gitu kan. Jadi kalau gue misalkan naikin video Gracia, terus habis itu video Ola, habis itu video Lulu, Eli, terus mungkin terakhiran Adele atau Acak gitu ya, takutnya ada video milestone yang nggak ketonton atau nggak naik gitu ya. Gue merasa kayak kurang aja kalau ada satu video yang timpang gitu ya. Jadi gue gabungin aja biar sama gitu loh, semuanya nonton di satu video ini. Jadi videonya agak panjang, tapi untuk per membernya ini dibahasnya agak lebih singkat ya. Kenapa gue akan bahas member-membernya agak singkat? Karena member-member ini ada beberapa yang udah pernah gue bahas di Birthday Girl belum lama, kayak Ola itu belum lama, Eli apalagi, Eli masih fresh banget, jadi kalian bisa nonton beberapa video Birthday Girl mereka ketika mereka ulang tahun. Terus bakal ada member yang
gua bahas ketika dia dan ada member yang bakal ulang tahun juga gitu loh. Kayak Adele tuh di bulan Juli ini bakal ulang tahun. Bentar lagi gue buat rekamannya juga. Terus ada Gracia itu di Agustus ulang tahunnya, walaupun masih lama. Cuma ya menurut gue akan lebih enak kalau gue bahas di video sendiri aja. Jadi di video ini bakal lebih singkat. Untuk Lulu itu bakal ada video sendiri. Tungguin aja di akhir Juli. Gue rencana mau buat sesuatu untuk Lulu, ya. Jadi gue singkat-singkat aja untuk milestone kali ini. Elemen-elemen milestone akan gue masukin di sini, yaitu seperti biasa gue akan bahas keunikan membernya ketika show, ya kan, apa yang menjadi nilai jual dari membernya, keunggulan membernya itu apa, keunikannya apa ketika berada di stage, dan terakhir itu ada lagu-lagu yang member ini banget, ya. Gue biasanya bakal pisahin unit song dan grup song, tapi ada beberapa member yang memang dia tuh kuat di unit songnya aja, sedangkan grup songnya gue bingung gitu loh. Jadi gue gabungin aja lah, pokoknya lagu JKT48 yang menggambarkan membernya itu bakal gue mention ketika bahas membernya. Oke, kalau gitu kita mulai, dan udah ngabisin 5 menit, 6 menit gitu ya, untuk pembukaan aja. Jadi, kita akan mulai dari Gracia, Shania Gracia ya, 700 show. Kapten JKT48 ya. Salah satu member dengan jumlah show terbanyak, oh udah. Ya, salah satu member dengan jumlah show terbanyak saat ini, alias member aktif ya. Nomor 2 setelah Fanny. Fanny udah 700 sekian. Sekarang Gracia di 700 show. Ya, sebenarnya kayaknya, kalau gue nggak ngeliat listnya, harusnya setelah video ini diupload dia udah 700 sekian. Nggak 700 pas. Jadi Gracia ini punya keunikan itu yang gue tangkap atau yang gue lihat, itu adalah aura dari Gracia. Itu kuat banget. Aura kehadirannya itu adalah aura seorang bintang ya. Ketika hadirnya Gracia di stage ya, suasana itu bisa berubah gitu loh ketika kita ngelihat dia. Entah suasana itu bisa jadi lebih lebih apa ya, pokoknya aura Gracia tuh ngebuat suasana itu jadi berubah aja gitu loh. In a good way ya, in a good way, di dalam hal yang positif gitu. Dan yang menjadi senjatanya Gracia ketika di stage itu adalah tatapannya. Eloknya dari Gracia itu kayaknya itu nggak aman buat orang-orang ya. Kenapa gue bilang kayaknya? Karena gue belum pernah lihat langsung. Ya ini berdasarkan testimoni orang aja gitu loh. Kalau kata orang-orang, tatapan Gracia tuh atau elok Gracia tuh, wow, maut gitu loh. Dia nggak bakal lepas sampai dia mau lepas gitu loh. Dia kalau kata orang dia tuh bakal elok terus gitu, kayak lomba tatap menatap gitu kan. Itu yang bakal dilakuin Gracia, dan mungkin bagi kita atau gue ya yang belum pernah nonton teater ya, for your information, gue belum pernah nonton teater. Itu bakal ini sih nggak aman ya. bakal bingung tuh, mau lari cuman dia masih eye-lock gitu kan, mau di tatap balik guanya nggak kuat, mungkin dia bisa mainin tatapannya itu gitu loh. Ekspresinya juga ya, ekspresinya Cigre itu bener-bener jempol gua kasih untuk ekspresinya Cigre, terutama untuk ekspresi-ekspresi yang flat ya, fierce, dark, lagu-lagu fierce, lagu-lagu hot, sexy gitu ya. Itu cocok banget ke Gracia karena memang mungkin secara usia juga kali ya, dia udah nggak cocok untuk lagu-lagu lucu gitu, jadinya ya ekspresinya juga mengikuti gitu. Dan tadi gue udah mention soal A-Lock-nya, soal kehadirannya di stage ya, auranya, ekspresinya. Cigre juga unggul dalam bidang dance ya, kalau terlihat untuk beberapa waktu kebelakangan untuk dance yang lagu-lagu yang dance-nya cukup intens, dia tuh selalu ikut gitu loh, Gracia. Dan sekarang Gracia ini sudah mulai ikut main film, perkembangannya sudah main film dan juga series. Gue nggak tahu yang project yang terbaru,
Dia tuh sedang sibuk film atau sibuk series ya. Mungkin kalian bisa bantu gue. Dia tuh sibuk itu film atau series gitu loh yang dia sibuk syuting. Cuma itu jadi hal yang bagus buat Gracia mengembangkan lagi potensi yang dia punya gitu loh. Mengembangkan bakat yang mungkin nggak terlalu ditunjukkan ketika dia hadir di teater gitu ya. Lalu untuk lagu yang menurut gue cocok untuk Gracia, gue akan pilih 2 ya. Pertama adalah Blue Rose. Blue Rose ini dari setlist Session Girls bukan? Dari SG. Benar gak sih? Blue Rose ya. Blue Rose menurut gue ini cocok banget ya. Apalagi kalau bareng-bareng senior ya. Sesama senior misalnya kayak generasi 3. Dulu waktu zaman-zaman SG itu sering banget sama entah sama Siska sama Shani atau Shani sama Fanny gitu kan bawain Blue Rose. Terus yang gue pilih selanjutnya itu adalah Teacher ya. Ini adalah lagu yang mungkin bukan Gracia banget, cuma gue secara personal melihat lagu Teacher itu salah satunya Gracia begitu. Sebenarnya banyak sih kalau misalkan mau dicari ya lagu yang cocok untuk Gracia, karena ya dia udah 10 tahun lebih di JKT48. Jadi udah banyak banget lagu yang dia bawain, bahkan Senbatsu juga gitu loh. Jadi banyak lagu yang bisa mendeskripsikan Gracia. Mungkin kalian punya pendapat sendiri ya, lagu apa ya yang cocok sama Gracia, silakan komen di bawah ya teman-teman. Gue open kok. Oke, itu dia dari Gracia. Kita lanjut ke Ola. 300 show dari Olali ya. Febriola Sinambela 300 show, MC mahalnya JKT48. Kenapa gue bilang begitu? Karena memang anak ini punya vibes-nya tersendiri ketika MC, bawain acara. Dia punya vibes-nya sendiri. Dan menurut gue kalau dibandingin sama member-member lain, dialah yang paling mahal kalau mau dikasih rate harga ya. Untuk masalah MC. Dan dia ini mungkin gue udah mention ketika bertegel Ola di bulan Februari lalu ya. Dia tuh bersinar dengan caranya sendiri. Dia tuh bisa unik dengan caranya sendiri dan bisa dapetin spotlightnya sendiri gitu loh di antara member-member lain. Ya, dia bisa punya pasarnya sendiri lah gitu istilahnya. Itu unik dari seorang Ola ya. Dengan sifatnya sendiri, dengan dia jadi dirinya sendiri, itu dia bisa mendapatkan fansnya sendiri, pasarnya sendiri, dan ya dia nyaman di posisi itu. Keren pokoknya ya. Tapi pembangunan ya, building karakternya itu butuh proses, dan prosesnya itu panjang sampai di karakter dia yang sekarang. Dan untuk masalah bakat atau keunikan atau keunggulan dari Ola, sudah pasti kita masukin MC. Terus ada jokes ya. Jokes-jokesnya Ola itu memang mungkin jokes-jokes yang bukan jokes-jokes receh kayak Onil, tapi lebih ke jokes-jokes yang relate sama orang-orang sekitar, terutama fans ya. Jokes-jokes fans gitu loh. Dan tak jauh dari jokes itu ada roasting ya. Roastingnya Ola terhadap fans atau fandom gitu ya. Apa yang terjadi ketika belakangan gitu loh, Ola tuh tahu dan dia suka angkat atau nyenggol-nyenggol hal tersebut di show teater. Tapi jadinya itu adalah hal yang berupa hiburan gitu loh. Gue terhibur dengan hal tersebut dan itu juga jadi bahan buat Ola jadi lebih rame. Keren gitu. Mantap Ola. Dan dia sekarang udah banyak backingannya gitu. Udah gak sendirian lagi. Dia udah banyak pasukannya gitu. Udah ada Jessie dan Fioni terutama ya. Untuk backingan roasting ini. Keren tapi ya, Ola bisa mantau sosmed itu. Kalau kata dia itu gak sengaja lewat aja. Cuma menurut gue ya, kalau selama dia jadiin bahan candaan sih gak masalah. Asal jangan keributan yang terjadi di sosmed jangan terlalu berlebihan aja ya teman-teman. Kalau untuk masalah Ola ya, lagi-lagi bahas MC lagi. Ola dan MC itu kalau udah masalah MC ya pilihan utama salah satunya itu adalah Ola. Ya. Untuk apalagi kalau event-event yang bersifat non formal ya. Non formal ataupun kayak
variety show wajib atau sunnah itu ngajakin Ola. Itu adalah elemen dari MC-nya JKT48 saat ini. Dan menurut gua harus lebih banyak orang-orang atau member-member yang seperti Ola. Bukan seperti Ola secara harfiah ya, tapi jejaknya itu mengikuti Ola. Dia bisa bawa suasana ketika MC itu menjadi cair, menjadi seru dan terhibur penontonnya gitu. Semoga bakal muncul the next Ola lainnya gitu loh. Dari generasi muda ya. Tungguin aja karena mereka butuh waktu. Dan Ola, gue harus mention ini karena ketika birthday dia ini belum ada, yaitu suksesnya Warteg di JKT48 TV. Itu adalah series atau segmen yang luar biasa dari JOT. Menurut gue itu adalah salah satu langkah yang tepat ya untuk buatin Ola sebuah segmen. Sebenarnya gue udah pengen buat pembahasan ngomongin soal podcast gitu loh, kayak bisa nih kalau JKT48 itu buat podcast, ngundang member satu-satu. Kalau ada launching single mereka undang lagi yang senbatsu gitu kan, dibahas sama satu atau dua host gitu loh. Dan harapan gue itu Ola dan Onil, karena mereka tahun lalu kan sukses sama Slap Show gitu, tapi ternyata dibawain sama Ola, jadi gagal tuh konten gue, jadi nggak jadi gue ngomongin JOT-nya ya kan. Tapi kesuksesan Warteg itu luar biasa ya. Semua orang tuh jadi terhibur selama bulan Ramadan, terutama sahur gitu. Ya itu dia dari Ola. Dan untuk masalah lagu ya, gue pribadi gue akan pilih Seventeen untuk Ola. Kenapa gue pilih Seventeen? Ola adalah salah satu original line up-nya Seventeen JKT48. Bener gak kata-kata gue? Ya ketika Seventeen pertama kali dibawain di Banzai, Ola adalah salah satu line up utamanya selain member-member umur 17 lainnya. Itu sekitar kelahiran 2004 sampai 2005. Ya, anak-anak 2004 2005 itu bawain lagu Seventeen pertama kali di Banzai. Dan salah satunya ada Ola, tapi bukan itu yang menjadi spesial. Menjadi spesial adalah ketika 11 anniversary concert di Semarang. Lagu Seventeen dibawain di awal-awal dan kita nggak ada yang tahu kalau Ola ikut di situ. Ketika beberapa hari sebelumnya, ya dia terkena musibah. Lagu Seventeen dibawain. Gua sebagai penonton streaming ya, nonton, lihat kamera nyorot Ola bawain Seventeen, orang-orang pada teriak. Gila, rasanya pengen nangis, sumpah. Itu kayak terharu, sedih, ada juga kaget, campur aduk. Jadi menurut gue Ola dan Seventeen itu adalah pasangan yang gue pribadi suka banget, membawa suatu memori tersendiri gitu loh. Ya, kalau kalian bagaimana untuk Ola? Lagu apa yang merepresentasikan Ola bagi kalian? Silakan kalian komen di bawah ya. Selanjutnya kita langsung lompat ke Helisma. Baru banget gue bahas di Birthday Girl ya, beberapa waktu yang lalu. Karena baru banget ulang tahun 300 show dari Ellie, penyanyinya atau singernya JKT48, salah satunya ya. Dan itu sudah dibuktikan lewat ikut di project Sayonara Aozora Kata Omoi yang udah gue react ya. Dia salah satu yang ada di situ. Dia juga suka buat project cover gitu. Bareng Lulu sama Onil juga pernah gitu kan, cover sendiri juga sering. Ya gue menantikan project baru dari Ellie sih. Gue berharap dia buat project baru yang gak kalah serunya sama project lainnya. Non official aja, buat sendiri gitu loh, kayak cover atau produce sendiri kayak kemarin sama Lulu sama Onil ya kan, buat coveran, buat kayak video klip sendiri. Itu gue tunggu sih project-projectannya, karena belakangan ini kan udah ada muncul projectannya Flora sama projectannya Lulu ya di Instagram, cover lagu. Siapa tahu Ellie juga punya gitu kan. Gue berharap dia punya juga gitu.
Nah, kalau untuk bahas soal Ellie, gue udah bahas juga di Bertigal, itu dia tuh unggul di tarik suara dan dance ya. Dia tuh di balik tingkahnya yang kocak, kayak kan tantruman segala macem, dia tuh punya keunggulan di bidang tarik suara dan dance yang menurut gue harus lebih ditunjukin lagi lewat sosial media dia gitu loh. Biar orang-orang tahu siapa sih seorang Helisma Putri ini, ya kan? Dan menurut gua ya dibalik semuanya permasalahan yang dihadapi Ellie harus dihadapi dengan kuat ya, Ellie ya, semangat terus. Karena melihat Seitan Sai-nya kemarin itu cukup terharu ya, melihat mungkin ada perjuangan yang kita nggak tahu di balik semuanya, tapi Ellie 300 show loh, hebat. Itu udah hebat. Oke, tetap semangat. Dan gue tunggu project-projectnya dari Ellie ya. Dan untuk bahas lagu, mungkin gue akan pilih beberapa lagu. Karena gue ada list cukup banyak. Ada 4 lagu yang gue pilih. Pertama, pastinya gue akan pilih itu adalah Aozora Kata Omoi versi terbaru. Versi New Era, versi berdelapan ya. Ya, itu spesial banget. Terutama buat gue yang rekaman Aozora Kata Omoi. Itu video reaction pertama gue dan responsnya cukup baik ya. Terima kasih banyak. Jadi itu spesial gitu buat gue. Persona gue akan pilih. Pilihan pertama itulah Aozora Kata Omoi untuk Helisma. Lalu pilihan lainnya itu adalah Karehana Station ya. Stasiun daun kering dari SNM. Ini juga salah satu yang sangat merepresentasikan Ellie karena setelah graduationnya Shani, orang-orang tuh bertanya-tanya siapa sih yang bawain Kareha nanti gitu loh. Karena itu kan satu orang doang, unit song yang cuma sendiri. Siapa sih yang bawain? Karena sebelumnya itu ada Jinan Grad, Siska Grad, terus Shani Grad, siapa? Tiba-tiba muncullah Ellie bawain Kareha dan itu bagus banget. Kita bisa fokus langsung ke Ellie-nya karena memang cuma sendiri kan. Suaranya adem loh, dengerin suaranya Ellie ketika Kareha. Jadi keren banget. Ellie bisa membawain Karehana ya. Selanjutnya yang gue masukin adalah 2 lagu yang Ellie Senbatsu. Yang Ellie masuk Senbatsu ya. Pertama ada Rhapsody dan kedua ada Sayonara Crawl ya. Karena ini adalah pencapaiannya. Jadi menurut gue harus masukin lagu yang Ellie ada di situ. Gitu. Mungkin Gracia udah kebanyakan Senbatsu jadi gue nggak masukin. Tapi kalau untuk Ellie gue masukin Rhapsody dan Sayonara Crawl. Dan bagi kalian apa lagu yang menurut kalian tuh Ellie banget, yang merepresentasikan Ellie ya, silakan komen di bawah seperti tadi. Selanjutnya kita ke member yang 300 show lagi ya. 300 show dari Lulu Askia Salsabila. Lulu 300 show. Lagi-lagi singernya JKT48 ya, salah satu penyanyi JKT48. Dan dia bakal berangkat ke Jepang untuk ngelanjutin tahapan final dari kompetisi menyanyi dari AKB48. Dia lolos ke tahap selanjutnya ya. Setelah sebelumnya yang ikut itu ada 8 member dari JKT48. 7 dari yang tampil di lagu Aozora Kata Omoi dan 1 itu tambahan ada Lin ya, yang gantiin Pia menurut gua. Dan yang lolos ke Jepang pilihan dari para juri, bukan melalui vote ya. Kayak ini vote juri doang deh. Bukan ada vote fans. Kalau vote fans kayaknya 88-nya berangkat tuh. Adalah Lulu yang menjadi pilihan dan dia boleh bawa satu supporter atau teman, itu adalah O'Neil ya. Jadi Lulu dan O'Neil tuh bakal berangkat akhir Juli ini ke Jepang buat ngelanjutin kompetisi menyanyi itu, dan itu bakal di teater gede ya, kayak opera gitu loh tempatnya. Jadi semoga kasih yang terbaik ya Lulu, keren banget. Dan di luar dari hal tersebut, Lulu ini suka cover lagu ya. Banyak lagu-lagu yang suka dia cover, terutama di TikTok dan Instagram. Ada yang baru ya, dia cover sebuah lagu yang sebenarnya gue nggak tahu lagu aslinya itu yang seperti apa, cuma dia cover lagu itu.
Ya jadi bagi kalian mungkin yang suka dengerin lagu atau suka dengerin orang cover lagu ya, kalian bisa kalian bisa nonton video-video covernya Lulu gitu ya. Gua ngomongnya belibet nih. Ya, udah banyak kok lagu yang udah dia cover, terutama lagu-lagu JKT48 ya. Dan belakangan juga ada lagu-lagu Nadine Amizah yang dia coverin karena dia suka sama Nadine gitu loh. Dan kalau untuk masalah ketika perform ya, dia nih unggul dalam hal tarik suara dan dance ya. Diam-diam anak ini cukup bagus dance-nya. Iya, gitu untuk Lulu ya. Keren ya anak ini. Dulunya bukanlah orang maksudnya. Nggak begitu terlihat dulu ya. Cuma sekarang mencuri perhatian sekali Lulu. Keren deh. Lalu untuk lagu gue akan pilih 3 lagu untuk Lulu. Yang pertama itu ada Rider. Kenapa gue pilih Rider? Karena dia udah pernah cover lagu Rider di TikTok dan itu bagus, gue suka. Cuman endingnya agak nanggung aja. Kalian bisa tonton deh nanti, tonton aja lah gitu. Gue nggak nyematin di sini, tapi kalian tonton langsung ke TikToknya Lulu aja. Sekalian nambahin viewsnya Lulu ya di situ. Lalu ada Aozora Ketomoi sudah pasti karena itu salah satu pencapaian Lulu juga dan dia senang berada di project itu. Dan gue juga senang ketika melihat ada Lulu di situ. Bangga pokoknya ngeliat dia ada di Aozora Ketomoi ya. Lalu selanjutnya ada Finland Miracle. Ya, salah satu unit song dari Ramune no Nobikata. Cukup identik dengan Finland. Dan menurut gue gemes banget melihat dia di Finland. Terutama kalau dia disandingin sama Fioni. Dipartnerin sama Fioni di Finland. Itu dari Lulu. Jadi seperti tadi juga, kalau kalian merasa ada lagu-lagu yang cocok untuk Lulu, silahkan kalian komen di bawah ya. Mungkin gue ada kurang sesuatu, silahkan tambahin. Selanjutnya atau yang terakhir, ini ada Adele ya. Ya, Adele 200 show, abang-abangnya JKT48. Ya, walaupun sekarang udah mulai lucu ya, anaknya udah mulai balik lucu lagi. Cuman kenapa kamu balik lucu lagi itu ketika udah mau grade ya. Sayang sekali anak ini ya. Dia bakal ultah di bulan Juli. Jadi gak lama dari video ini upload itu bakal ada bertikelnya Adele. Jadi gue bakal lebih banyak bahas dia di bertikel aja ya teman-teman. Dan mungkin yang bisa gue mention adalah akhirnya dia 200 show. Ya ampun, akhirnya. Kenapa gue bilang akhirnya? Karena lama banget ya. Tapi show itu bukan soal cepat lambatnya member untuk mencapai sesuatu. Cuma gue ngeliat ke belakang tuh perjuangannya loh. Untuk 200 show tuh berat banget buat Adele ya. Perjalanan yang panjang 100 ke 200 tuh panjang banget rasanya. Karena itu ngabisin berapa tahun. Dia butuh ngabisin banyak waktu. Dia butuh banyak waktu untuk sampai ke 200 show karena ada cedera ya. Sempat ada cedera dan memaksa dia tuh nggak begitu banyak show ataupun membatasi kegiatannya. Tapi setahun ke belakang dia udah mulai fit kayak yang gue bahas di Gita ya, di bertikel Gita. Sama seperti Gita, Adele pun semakin fit sampai saat ini, semakin membaik, dan akhirnya bisa 200 show. Dan ini bisa dibilang pencapaian show-nya yang terakhir sebelum grad. Tapi menurut gua penutupan yang bagus lah, ditutup dengan 200 show ya. Walaupun mungkin kita nggak tahu gradnya kapan, cuma setidaknya dia sudah mencapai 200 show. Ya menurut gua dia patut bangga dengan dirinya sendiri atas pencapaian dan apa yang sudah dilewati untuk bisa ke 200 show ini ya. Keren banget Adele ya. Semua member keren, cuman gua melihat apa yang dilakukan Adele untuk sampai di sini tuh luar biasa. Dan semakin membuat sedih ya karena tahu dia bakal grad. Anak ini. Kalau untuk bahas unggulnya Adele ya. Adele sebenarnya kalau mau nyanyi dia tuh bagus gitu loh.
Cuman dia ini nggak pede. Dia ini nggak begitu mau ngeluarin potensinya di situ. Cuma kalau untuk masalah acting, ekspresi keren ya Adele. Dan untuk lagu ya, kalau untuk lagu gue akan pilih 2 aja untuk Adele. Yang pertama itu adalah Tenshino Shippo. Kenapa gue pilih Tenshino Shippo? Karena gue inget Dedel Pig ya. Gue inget Dedel Pig dengan poni barcode-nya yang tebel banget itu. Bukan poni barcode tuh malah, itu poni tebel itu ya. Bawain Tenshino Shippo ketika pajama. Itu lucu banget loh. Gak nyangka kan kalau kalian misalkan ini deh, kalian nonton Adele ketika masa-masa itu ya, ketika masa-masa Tenshino Shippo, ketika masa-masa dia masih Dedel Pig, kalian tonton terus kalian time skip gitu loh, tahun 2024, lihat Adele yang sekarang, betapa kagetnya kalian. Kalian bakal shock sih gitu loh. Gue nggak ngebayangin orang-orang yang bakal tiba-tiba ngeliat ini Adele yang gue lihat gitu loh, ya hah. Ya perubahannya begitu banyak, cuma cukup memorable ketika melihat Tenshino Shippo-nya Adele ya, Dedel Pig ya, yang katanya ya anak itu udah nggak ada gitu di diri dia. Dan selanjutnya yang pasti pengen gue mention di sini adalah Magic Hour ya, Adele Magic Hour, Senbatsu-nya Adele Senbatsu di Magic Hour. Dan single yang cukup spesial bagi Adele menurut gue. Tapi nggak tahu menurut dia apakah dia juga merasa berkesan. Semoga ya itu Magic Hour. Kesempatan yang luar biasa, pencapaian luar biasa dari Adele, dan ya itu menjadi penutupnya itu jadi penutupnya dia lah ya, penutup perjalanannya dia itu di Magic Hour. Menurut gue, nggak tahu kalau bakal ada project-projectan selanjutnya sebelum dia grad, kita lihat aja nanti. Ya, itu dia 5 member yang gue bahas di milestone episode spesial ya. Jadi mungkin banyak kurangnya, cuma yang pengen gue sampaikan adalah ya ini adalah pencapaian dari mereka semua. Mereka pencapaiannya itu berdekatan, dan gue juga udah kasih tahu apa aja yang menarik dari anak-anak ini ya, 5-5-nya, dan juga dengan lagu-lagu yang mungkin menggambarkan anaknya. Ya mungkin kalau kalian punya tambahan, kalian bisa komentar, kalian bisa kasih tahu gue, kita open discussion ya, seperti yang udah di video-video sebelumnya. Terima kasih banyak juga yang udah mau komentar, yang udah mau like. Ya gue appreciate itu banget. Dan kalau misalkan ada beberapa yang bisa gue bales kalau memang ada konteksnya yang gue tahu gitu ya, atau yang menarik lah gitu menurut gue. Thank you banget. Dan seperti biasa juga di milestone dan birthday girl atau hampir seluruh konten gue akan bahas atau mention proyekan dari fanbase. Di mana fanbase kali ini ada 5 fanbase ya teman-teman, dari 5 member ini. Kalian bisa langsung ke X atau Twitter dari masing-masing fanbase ini ya. Mungkin ada beberapa yang udah kelar proyekannya atau belum. Gue nggak tahu, tergantung kalian nonton kapan ya. Kalian bisa lihat Twitter atau X dari Gracias di sini ya. Terus ada Oracle di atas. Terus ada Heli Smiley di sini nih, Heli Smiley. Terus ada Lunarian, fanbase-nya Lulu di sudut ya. Terus ada fanbase dari Adele di sini. Nah, di sini ya, Adelion gitu. Jadi kalian bisa lihat masing-masing sosmednya mereka. Kalian bisa ramein hashtagnya untuk merayakan pencapaian show mereka. 700 show, 300, dan 200 show. Oke. Jadi ya, mohon maaf kalau video ini dibuat singkat aja. Semoga kalian suka. Dan kalau misalnya ada yang kurang, seperti yang gue tadi bilang, kalian bisa tambahin, oke? Ya. Sisanya untuk beberapa member itu bakal lebih banyak dibahas di birthday girl ya, kayak yang belum ulang tahun kayak Adele, Lulu, terus ada Gracia. Itu tungguin aja konten ulang tahun mereka ketika mereka ulang tahun ya, karena nggak lama kok gitu. Mungkin Lulu yang agak jauh ya, Oktober ya, cuman tungguin aja teman-teman. Oke, kalau gitu selamat ya buat teman-teman sekalian, buat 5 member ini, buat
Gracia, buat Lulu, buat Eli, buat Ola dan Adele yang sudah mencapai milestone kalian masing-masing. Semangat terus ya untuk mencapai ke milestone berikutnya, dan buat Adele semangat sampai selesai gitu. Pokoknya semangat dan kasih yang terbaik terus. Gue tunggu project-projectan kalian semua karena kalian punya potensi semuanya ya. Oke, itu aja untuk milestone kali ini. Mungkin kita akan ketemu di milestone berikutnya. Gue nggak tahu kapan. Tungguin aja ya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue udah pamit. Bye-bye. Akhirnya